Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 59. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan, jika Naila bersikeras meminta Devan untuk tetap menikahinya. Devan karuan jadi kesal dan bilang, "Lo udah sadar kalau di antara kita nggak terjadi apa, tapi tetap ngotot mau nikah. Lo masih waras kan?" Namun Naila malah balik tanya, "Kamu nggak mau selesaiin soal kematian papa kamu?" Devan tercekat dan jadi bertanya heran. "Bukannya pelakunya udah ngaku? Azka kan?" Naila sambil gelengkan kepala lalu jawab, "Bukan. Tapi yang merasa berkepentingan dengan pernikahan kita. Dialah orang yang paling bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dengan orang tua kita." Devan kaget dan kembali bertanya heran. "Maksud kamu Om Hendra?" Naila sambil menatap tajam lalu menjawab tegas, "Ini bukan kasus main-main. Kedua orang tua kita meninggal dalam kecelakaan yang aku yakin disengaja. Azka bisa saja mengaku. Tapi aku yakin, dia ngelakuin ini buat nutupin sesuatu." Devan lalu bilang, "Intinya, dia udah ngaku, Nai. Dan itu bisa dibuktikan di persidangan. Terus kita mau apa?" Naila jawab, "Karena aku nggak mau seumur hidupku akan dihantui perasaan bersalah, juga penyesalan, kalau sampai memenjarakan orang yang nggak salah. Dan ini, pernikahan kita. Satu-satunya cara buat mengungkap semuanya." Devan malah jadi kesel lagi dan langsung memukul tembok di dinding samping Naila. "Aduh, lo bener-bener nggak waras, Nai. Lo terlalu kebawa perasaan ke Azka." Naila jawab, "Nggak, Van. Perempuan punya intuisi. Itu yang beda sama laki-laki. Dan intuisi aku bilang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya. Devan, ayo kita teruskan pernikahan ini." Devan pun jadi serba salah dan enggak tahu harus bagaimana. Mengikuti keinginan Naila atau enggak. Devan lalu bilang, "Tapi kita bisa terjebak dalam pernikahan selamanya. Lo mikir nggak sampai ke situ?" Naila jawab, "Apapun yang terjadi, itu sepadan, Devan. Aku nggak akan pernah tenang seumur hidup aku selama masalah ini nggak terungkap. Aku butuh kamu, Van. Kamu bisa kan?" Devan pun jadi terdiam dan makin serba salah. Sementara itu Edwin, yang ada di dalam rumah Hendra lalu menyeret Azka ke kamar belakang dan kemudian menghempaskannya dengan keras. Azka yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah. Sementara Edwin sambil menyeringai licik lalu bilang, "Emang enak ulu hati lo kena pukul. Sakit banget, kan? Rasanya mau pecah." Edwin pun lalu ledekin Azka. Namun Azka tidak menjawab dan malah memegangi ulu hatinya yang masih kesakitan. Edwin sambil terus ledekin Azka lalu bilang, "Makanya, udah ngaku kalau lo yang salah. Kalau lo pelakunya, nggak usah nyari kambing hitam lagi. Nikmatin aja dari awal lo itu sampah. Udah ditakdirkan menderita." Azka tidak menjawab dan terus mengerang kesakitan. Nafasnya pun jadi makin tersenggal. Edwin lalu jongkok di samping Azka, makin senang melihat Azka menderita. "Hahaha, jangan ditahan. Nangis saja di sini. Lihat Noh, perempuan yang kamu cintai nikah sama si Devan. Gue yakin banget, hidupnya pasti menderita banget. Gimana nggak susah, nikahnya bukan karena cinta." Azka pun jadi kesal dan sambil menahan sakit lalu memukul wajah Edwin hingga membuat Edwin terjengkang jatuh. Edwin pun jadi mengaduh kesakitan. Azka dengan nafas tersenggal dan sambil terus menahan sakit lalu bilang, "Sebaliknya kamu harus puas seumur hidup ditakdirkan cuma jadi bahan hajaran orang." Edwin pun jadi kesal dan sambil meringis kesakitan lalu pergi dan mengunci Azka di kamar belakang rumah Hendra. Azka pun kembali mengerang kesakitan. Di sudut lainnya,
Hendra yang menunggu tegang dan gusar. Tak lama pintu rumah terbuka. Hendra pun lalu menoleh. Namun yang datang ternyata Tsumura, Wilona dan Gio. Hendra pun jadi geram. Kenapa kesini? Kalian gak diundang. Pergi. Keluar dari sini. Tsumura jadi kesal dan langsung menghampiri Hendra dengan wajah marah. Kenapa? Kita ini bagian dari keluarga Devan. Aku mamanya, kok bisa sih kamu ngelarang kita datang? Dengar mas, cara kamu ini gak akan mempan. Aku yakin, Naila gak pernah melakukan apa-apa sama Devan. Mustahil. Hendra menatap Tsumura, gusar. Tapi kemudian bibirnya malah menyungging senyum, lalu tertawa terbahak-bahak. Sok tahu. Kalau nggak ngerti apa-apa, kamu nggak usah berasumsi. Bukan kalian yang ada di sana. Tapi Edwin, Gio dan Wilona pun jadi geram banget. Gio lalu mau bicara. Namun Devan dan Naila keburu muncul. Wilona pun jadi shock. Sementara Gio yang lagi kesal lalu menghampiri Devan dan bilang, lu jangan mau segampang nurutin Om Hendra. Ngajakin Naila nikah. Ini jebakan. Lo nggak bisa percaya begitu aja. Devan jadi terdiam. Begitu juga Naila. Keduanya malah saling tatap. Tsumura, Gio dan Wilona pun jadi heran. Tsumura pun lalu tanya. Kalian, kok malah saling pandang gitu? Ada apa ini? Devan. Kamu. Devan dengan nada tenang lalu memotong ucapan Tsumura. Gue udah siap nikah sama Naila. Tsumura, Gio dan Wilona kaget. Sementara itu Hendra langsung tersenyum puas. Di tempat lainnya, Azla yang masih tergeletak di kamar belakang rumah Hendra, lagi mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Tulang rusuknya terasa sakit, nafasnya juga masih sesak. Azka lalu berusaha bangkit. Namun Azka malah makin kesakitan. Azka tidak menyerah dan langsung merangkak ke depan pintu kamar. Sesampainya di depan pintu kamar, Azka lalu kembali berusaha bangun sambil kemudian membuka pintu kamar. Namun pintu dikunci dari luar. Azka pun jadi kesal dan langsung mendobraknya. Namun Azka yang emang lagi kesakitan malah terhuyung jatuh. Azka pun jadi cemas dan bertanya dalam hati. Apa aku sudah terlambat? Apa mereka sudah menikah? Azka sambil terus menahan sakit lalu berusaha bangkit dan kembali berusaha membuka pintu kamar. Namun kondisi Azka malah makin lemah. Azka pun jadi putus asa. Sementara itu di ruang tengah rumah Hendra, pernikahan Devan dan Naila mau segera dilakukan. Hendra tampak tersenyum penuh kemenangan. Gio, Tsumura dan Wilona menatap tegang. Naila terdiam, wajahnya dingin tapi percaya diri. Sementara Devan yang duduk di samping Naila terlihat tenang tapi tegang. Penghulu lalu tanya. Bisa dimulai? Ijab kabulnya? Hendra mengangguk sambil bilang. Tentu. Lakukan sekarang. Tapi. Sebentar. Semua jadi bingung. Hendra menoleh ke Edwin dan memberikan kode ke Edwin agar jas Edwin diberikan ke Devan. Edwin mengangguk walau bete dan memberikan jas yang dipakainya ke Devan. Devan pun jadi bertanya ketus. Buat apa pakai beginian? Hendra sambil tersenyum puas lalu jawab. Devan, ini pernikahan kamu. Setidaknya harus ada yang berbeda dari penampilan kamu, untuk menghargai sakralnya hari ini. Devan pun jadi menghela nafas dan kemudian melirik Naila, seolah meminta jawaban sama Naila. Naila tanpa melihat Devan, mengangguk. Devan pun akhirnya mengambil jas di tangan Edwin dan langsung memakainya. Edwin yang melihat semua itu jadi bete karena dia jadinya hanya memakan kemeja saja. Sementara itu, Gio lalu menatap Naila dengan tatapan pedih. Tsumura yang melihat semua itu jadi prihatin dan kemudian bicara pelan. Gio, belum terlambat sekarang. Kamu harus rebut kembali Naila. Gio gelengkan kepala sambil jawab, aku sudah ikhlas. Tsumura kaget dan bilang, ikhlas apa? Mama tahu kamu sakit banget, dan Matsu kamu nggak bisa bohong Gio. Kalau kamu benar mencintai Naila, kamu halangi sekarang, kamu gagalkan pernikahan ini. Gio pun jadi kesal dan langsung menatap Tsumura dengan tatapan kecewa. Ma,
Cinta selamanya nggak harus memiliki. Apalagi Naila sudah memilih, dan bukan aku yang dipilih. Memang aku sakit, tapi aku harus terima. Cumaro pun jadi menghela nafas panjang. Sementara itu penghulu lalu bilang, kalau sudah siap kita mulai saja. Karena calon mempelai wanita sudah tidak ada ayah maupun saudara laki-laki, walinya dipilih dari kuasa tempat. Penghulu lalu menatap Naila sambil tanya, bersedia? Naila mengangguk pelan. Penghulu pun berbincang sejenak dengan wali, dan menjulurkan tangannya ke arah Devan. Devan pun jadi tegang. Sementara Gio jadi makin sedih dan matanya jadi berkaca-kaca. Devan pun akhirnya balas menjabat tangan wali nikah. Wajah Devan tegang dan gugup. Penghulu lalu bilang, ikuti saya ya. Devan malah menoleh ke Naila. Naila pun balas menatap Devan sambil mengangguk pelan. Devan pun kembali menghela nafas panjang dan kemudian menatap penghulu sambil mengangguk pelan. Hendra yang melihat semua itu kembali tersenyum penuh kemenangan. Sementara Cumaro lalu berbisik ke Gio, ini kesempatan terakhir Gio. Sebelum ijab kabul dimulai, kamu buktikan cinta kamu ke Naila. Yang seharusnya nikah itu kamu bukan Devan. Gio pun jadi makin dilema. Tak lama Gio pun gelengkan kepala sambil jawab, aku nggak akan merusak pernikahan Naila. Dan jangan lagi mama paksa aku. Aku tahu kapan jatuh cinta dan kapan harus melepaskannya walau sangat sakit. Cumaro pun jadi kesal. Sementara itu penghulu lalu mau memulai ijab kabul. Penghulu lalu menatap Devan sambil bilang, saudara Devan, tolong ikuti saya, dan ulangi kalimat saya. Naila tampak tegang melihat Devan menjabat tangan wali. Devan juga sangat tegang menatap wali nikah. Penghulu pun lalu memulai ijab kabul. Saya nikahkan kamu saudara Devan. Belum selesai penghulu mengucap ijab, Naila tiba-tiba memotongnya. Tunggu. Semua kaget dan langsung menatap Naila. Devan pun langsung melepas jabatan tangannya, dan terdiam. Tegang tapi tenang. Sementara Hendra jadi bertanya kesal, ada apa Naila? Naila sambil menatap Hendra dan penghulu bergantian lalu jawab. Saya minta waktu sebentar, dan saya ingin pernikahan ini dilaksanakan. Tapi dengan 2 syarat. Hendra kaget dan sudah mulai kesal menatap Naila. 2 syarat. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Naila jawab. Waktunya sangat cepat dan saya sebagai calon mempelai wanita saya juga ingin pernikahan saya indah dan sakral. Hendra pun jadi geram dan tanya, kamu mau apa? Naila dengan percaya diri lalu menatap Hendra dan jawab, syarat ini saya anggap mahar untuk pernikahan saya. Hendra makin geram dan tanya, cepat bilang. Naila jawab, saya sedang menunggu seseorang. Hendra yang lagi geram lalu bilang, kamu jangan bermain-main dengan saya. Naila jawab, saya serius. Dan orangnya sedang menuju kemari. Semua terkejut. Cumaro pun jadi heran dan tanya sama Gio, ada apa ini? Siapa orang yang Naila maksud? Gio, kamu tahu? Gio yang juga kaget, menggelengkan kepala karena emang tidak tahu siapa yang dimaksud sama Naila. Sementara itu Naila sambil terus menatap Hendra lalu bilang, saya juga butuh kamar, ini pernikahan saya, nggak mungkin saya menikah dengan penampilan seperti ini kan? Hendra pun jadi terdiam. Sangat kesal dan langsung menoleh menatap Edwin. Namun Edwin juga jadi serba salah. Sementara penghulu lalu bilang, sebaiknya silahkan karena ijab kabul tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya mahar. Dan calon mempelai wanita perlu waktu untuk dirinya. Hendra pun jadi makin geram dan kembali menatap tajam Naila. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Naila dan Devan jadi nikah gaya. Lalu siapa sebenarnya orang yang lagi ditunggu Naila? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit,
hutangnya lunas semua dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Bye.